Destroyer, ball winner, midfield controller, deep lying playmaker. Gelandang bertahan punya banyak variasi dan sebutannya, tapi tugas utama mereka tetap sama, yaitu jadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Dari definisi singkat tersebut, kami berusaha mengumpulkan 8 gelandang terbaik di era modern. Perlu diingat, era modern yang kami maksud adalah sejak dekade 2000-an. Jadi para legenda seperti Lothar Matthäus, Frank Rijkaard, Redondo, dan Guardiola yang bermain di era sebelum itu tidak masuk di daftar ini. Roy Keane juga tidak masuk, sebab meski ia adalah gelandang bertahan yang luar biasa, tapi Keane memasuki penurunan performa di dekade 2000-an dan pensiun di tahun 2006. Kami juga fokus dengan gelandang bertahan yang punya visi pertahanan kuat, jadi Andrea Pirlo juga tidak masuk di daftar ini. Meskipun secara teknis ia adalah seorang gelandang bertahan, tapi fungsi dan tugas utama Pirlo jauh dari kata bertahan dan lebih sering seperti gelandang tengah. Oke, sudah cukup disclaimer-nya. Tanpa perlu berpanjang lebar lagi, berikut ini 8 gelandang terbaik di era modern. Meski Pirlo tidak masuk dalam daftar ini, tapi rekannya di lapangan tengah jelas sangat pantas masuk dalam daftar ini. Gennaro Gattuso punya julukan si badak bukan tanpa alasan. Dengan gaya mainnya yang gerasak-gerusuk, Gattuso berperan sebagai perusak di lini tengah. Ini membuat kemitraan dengan Pirlo sangat masuk akal. Dengan adanya Gattuso di sampingnya, Pirlo bisa tenang membaca permainan dan jadi seorang deep lying playmaker tanpa perlu repot-repot bertahan. Salah satu penampilan terbaiknya adalah di final Liga Champions 2003. Saat itu AC Milan berjumpa dengan Juventus. Gattuso benar-benar memimpin lini tengah selama 120 menit penuh tanpa lelah. Ia mampu mencegah pemain sekelas Edgar Davids, Del Piero, dan Trezeguet mencetak gol. Gattuso juga adalah pemain kunci dalam kemenangan Italia di Piala Dunia 2006, juga jadi salah satu pemain yang berjasa dalam kesuksesan AC Milan di era 2000-an. Gattuso adalah salah satu gelandang bertahan terbaik yang pernah dimiliki Italia. Dari Gattuso yang bertipe gelandang bertahan tradisional, kita beralih ke defensive midfielder yang lebih progresif. Orang itu adalah mantan pemain Chelsea, N'Golo Kante. Ia tidak hanya seperti yang kita tahu, Kante hanya punya setidaknya 3 musim tersukses. Musim saat ia jadi kunci kesuksesan Leicester di Premier League dan 2 musim pertamanya di Chelsea. Mungkin juga di Piala Dunia 2018 bisa jadi tambahan. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti di musim-musim yang lain Kante adalah pemain yang buruk. Ia tetap jadi pemain penting saat Chelsea juara Champions tahun 2021. Tapi sejak musim 2018 ia sering bermasalah dengan cedera. Bagaimanapun juga Kante di performa puncak bukanlah pemain biasa. Dari 2015 sampai 2018, Kante adalah gelandang paling efektif di dunia. Penampilannya di lapangan sangat berpengaruh dalam hasil pertandingan. Jadi meski Kante sudah sering cedera di usia 30-an awal dan sudah bermain di Liga Arab, ia pantas masuk di daftar ini. Masih di Premier League, kali ini dari Manchester City. The Citizen punya banyak gelandang bertahan yang luar biasa. Yaya Toure dan Fernandinho contohnya. Tapi mungkin Rodri lebih cocok masuk dalam daftar ini. Hanya karena ia termasuk dalam tim treble winner Manchester City, juga ia jadi pemain selain kiper yang paling sering dimainkan Pep musim itu. Rodri adalah gelandang bertahan yang tak kenal lelah. Kehadirannya di lini tengah Manchester City adalah faktor penting kesuksesan pola permainan Guardiola. Ia hampir selalu melakukan pekerjaan 2 pemain sekaligus. Tackle-nya sempurna dan kemampuan untuk mencegat umpan lawan juga di bawah rata-rata. Saat lini serang City kesusahan membongkar pertahanan lawan, Rodri dengan tembakan roketnya tak segan jadi pembeda. Rodri mungkin jadi gelandang bertahan terbaik saat ini. Satu-satunya alasan mengapa ia tidak di peringkat yang lebih tinggi lagi dalam daftar ini adalah usianya masih 27 tahun dan masih ada banyak pencapaian yang bisa ia dapatkan.
Kembali ke gelandang era 2000-an awal, selanjutnya ada Claudio Makelele. Zidane bahkan pernah marah saat Real Madrid menjual Makelele ke Chelsea demi mendapatkan Beckham. Bagi Zidane itu sama saja dengan menambahkan cat emas ke mobil Ferrari tapi membuang mesinnya. Saat membayangkan era Galacticos, nama Makelele memang sering terlewat. Tapi itu tidak mengubah fakta kalau Makelele adalah salah satu gelandang bertahan terbaik, bahkan gelandang bertahan yang paling berpengaruh di Premier League. Sebelum Makelele datang ke Chelsea di tahun 2003, sepak bola Inggris cenderung identik dengan permainan umpan-umpan panjang. Formasi yang sering digunakan juga 4-4-2, tapi saat Makelele datang itu berubah. Chelsea memang masih memakai formasi 4-4-2, tapi Makelele menolak berdiri di antara 4 gelandang lain. Ia lebih memilih bermain di antara 2 bek tengah dan 3 gelandang lainnya. Peran ini jadi begitu populer dan akhirnya dinamakan sebagai Makelelero. Gelandang bertahan Madrid lainnya, Xabi Alonso juga tidak ketinggalan dalam daftar ini. Sulit memang menentukan siapa yang terbaik antara Makelele dan Alonso. Tapi karena Alonso adalah pemain yang lebih komplit, kami menempatkannya setelah Makelele di daftar ini. Puncak karir Alonso adalah saat ia bermain untuk Real Madrid dan ia bisa dimainkan di posisi mana saja. Dari seorang playmaker sampai ke bek tengah, semua yang seorang pemain inginkan dari seorang gelandang ada dalam diri Alonso. Di Madrid pula lah ia mendapatkan gelar La Decima yang bersejarah, juga memimpin era paling makmur Los Blancos. Meski puncak karirnya di Madrid, tapi mantranya di 2 klub lain juga tidak bisa diabaikan. Alonso sudah terkenal di tanah Inggris saat bermain di Liverpool sebelum di Madrid. Ia juga mendapatkan gelar Champions yang bersejarah di situ. Di akhir karirnya, ia pindah ke Bayern Munchen untuk berguru pada Guardiola. Di Bayern pun, Alonso masih jadi seorang gelandang bertahan andalan. Roy Keane memang tidak masuk daftar ini, tapi rival bebuyutannya Patrick Vieira jelas pantas masuk dalam daftar ini. Di masa puncaknya, Vieira bisa dengan mudah menguasai lini tengah. Di antara tahun 1998 sampai 2002, Vieira adalah gelandang bertahan terbaik di dunia. Ia adalah bagian penting timnas Prancis menang Piala Dunia dan Euro. Di level klub, Vieira juga tidak terkalahkan. Gerrard pernah menuliskan di buku autobiografinya kalau Vieira adalah lawan terberat yang pernah ia hadapi. Sementara itu, Lampard juga selalu mengatakan kalau cita-cita terbesarnya adalah bisa seperti Vieira. Posisi natural Vieira adalah gelandang serang, tapi seiring berjalannya waktu dan utamanya setelah era 2000-an, ia berubah posisinya jadi gelandang bertahan. Itu pula yang membuatnya punya insting menyerang dan membawa bola ke depan saat di Arsenal. Kaki panjangnya juga membuat Vieira bisa melakukan tackle dari segala sudut. Ia tercatat telah melakukan 140 tackle di Premier League. Itu bukan hanya yang terbanyak di Arsenal, tapi di antara para pemain Premier League lainnya. Sudah jelas Casemiro ada di daftar ini. Tidak perlu diragukan lagi, Casemiro adalah gelandang bertahan terbaik yang pernah dimiliki Madrid. Ya, bukan hanya di era modern, tapi dalam sepanjang sejarah El Real. Casemiro memang bukan pemain yang elegan, permainannya juga tidak seatraktif para pemain Brazil lainnya. Tapi satu hal terpenting, Casemiro adalah pemain yang sangat efektif. Karirnya di Real Madrid tidak diisi hal lain selain kesuksesan. Ia memenangkan 5 gelar Liga Champions, 3 La Liga, 3 Piala Dunia Klub, dan 3 UEFA Super Cup sebelum akhirnya pindah ke Manchester United. Casemiro yang di Madrid jelas tidak bisa dibandingkan dengan Casemiro di MU. Tapi meskipun performanya sudah tidak di puncak lagi, Casemiro masih punya peran yang sangat penting untuk skuad Erik ten Hag. Sulit untuk tidak menempatkan Sergio Busquets sebagai gelandang terbaik di era modern. Xavi dan Iniesta adalah gelandang terbaik sepanjang masa. Mereka adalah superstar di tim Spanyol dan Barcelona yang mendominasi dunia sepak bola di abad 21. Tapi, kontribusi Sergio Busquets yang beroperasi di belakang mereka tidak bisa diabaikan. Busquets adalah gelandang bertahan paling mewah sepanjang masa. Busquets adalah gelandang pivot sempurna yang bermain di tim sempurna. Tidak ada alasan untuk tidak menyebutnya sebagai gelandang bertahan terbaik.
Tidak hanya di abad 21, tapi sepanjang masa.